Bismillah, Masya Allah, la yasugul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Busturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wabtigha wajhillahu maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Siyadatul habaib wal ulama al muhtaramin matta'anallah bituli hayatihimus syarifah. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh para habaib, seluruh alim ulama kita. Nakhussu bidzikrihim khadimul majlis Al-Habib Nuh bin Idris Bah Hashim matta'anallah bituli hayatih wa hafizahullah wa ra'ahu wa atalallahu umrah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi umur beliau dan menganugerahkan keistiqomahan kepada beliau, sehingga dengan adanya beliau di kampung sini, di tempat sini, selalu menjadi sebab datangnya barokah dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Isa Segaf dan seluruh habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangkan rasa ta'zim dan penghormatan kepada beliau-beliau semua. Sama-sama pula kita muliakan dan kita hormati alim ulama kita, hum warathatul anbiya. Mereka ini pewaris para nabi, penyambung lisan dan estafet perjuangan dakwah baginda Nabi SAW. Nakhussu bidzikrihim ayahanda Kiai Haji Ahmad Hijazi hafizahullah wa ra'ahu wa mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah senantiasa anugerahkan kepada beliau panjang umur, berkah dalam segala urusannya, dan kita senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula akhina fillah Al-Ustadz Al-Hajj Nur Mahmudi, yang mana beliau tadi menyampaikan muqaddimah yang singkat, padat dan berisi. Sebenarnya yang disampaikan tadi cukup. Jadi kalau sudah sidin penutup tuh sebujurnya Bipai doa penutup aja lagi, sudah itu. Sudah itu tahsilul hasil, sudah hasil daripada yang dimaksud dari majelis ini yang disebutkan oleh beliau tadi. Alhamdulillah, Al-Fagir ulun meminta dengan hormat kepada beliau tadi untuk menyampaikan 5 menit, tapi kada sampai 5 menit. Kita bepada tadi Jesudin 10 pada kada sampai itu. Nah itu, alhamdulillah itu muqaddimah cukup untuk energi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau, guru-guru kita, ulama kita, habaib kita, senantiasa Allah berikan keberkahan dalam umur-umur beliau semua ini. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidz,
tokoh agama, tokoh masyarakat. Begitu pula yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, begitu pula istimewa Bapak Kepala Desa yang tadi menyampaikan kata sambutannya. Sebagaimana kita dengar, beliau-beliau ini adalah orang yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan kebaikan semacam ini di tengah-tengah masyarakat. Kita doakan pula semoga Allah senantiasa anugerahkan kepada beliau-beliau ini istiqomah, kesabaran, kekuatan lahir dan batin, sehingga senantiasa bisa menjadi tumpuan untuk maslahat masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah. Kemudian kita tadi sudah sama-sama membaca maulid yang sebagaimana menjadi tradisi kita di Kalimantan Selatan ini. Apabila ada acara apapun selalu dimulai dengan pembacaan maulid dalam rangka bertabarruk dengan maulid tersebut. Insya Allah itu menjadi sebab menarik keberkahan yang tertunda, karena sebab mungkin tertundanya kita dengan perbuatan maksiat kita. Insya Allah dengan keberkahan maulid ini yang tertunda itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Terima kasih banyak untuk Khadimul Majlis Akhina Al-Habib Nuh bin Idris Bahashim beserta keluarga besar dan seluruh panitia maupun relawan yang terlibat langsung dalam acara ini, sehingga acara ini sampai saat ini dan insya Allah sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Ulun haturkan dari lubuk hati yang paling dalam, asykurukumullah wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, tadi kita menyimak apa yang disampaikan guru kita tadi. Beliau mengutip sebuah hadis yang beliau sebutkan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Hendaknya alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum di sini maksudnya lazimkan oleh kalian duduk bersama para ulama, mendengarkan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh orang-orang ahli hikmah. Karena Allah akan menghidupkan satu hati yang mati itu dengan cahaya hikmah. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan tetesan air hujan yang turun dari langit. Para hadirin hadirat rahimakumullah, hati yang mati atau hati yang keras itu tidak bisa ditemukan obatnya di apotik, dan dokter manapun tidak akan mampu mengobati. Karena urusan hati itu urusannya ulama, urusan batin urusannya ulama. Biar tinggi kayak apa aja ilmu, lamun hati rusak itu kada berguna ilmu. Lihat orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang tinggi, kekayaan yang berlimpah ruah, jabatan yang diemban begitu luar biasa.
kemewahan dunia dihadapkan, dan kapanpun inya hendak mengambil dunia tuh kawa, tapi Allah tidak menganugerahkan kepadanya ketenangan dan ketentraman hati, orangnya pasti stres. Dan bila stres datangnya ke dokter psikiater, pasti dokter psikiater tuh memadahkan curhat ja ikam, utarakan penyakit ikam, itu ja nanginya bisa. Selebihnya memberi obat penenang anti cemas. Amun dusta ampih dah tapi ceramah. Obat anti cemas isinya supaya mengantuk, lakas guring. Artinya orang nang hati kada tenang kada bersih itu ngalih guring. Pian di sini guring nyaman. Makin lagi bila ceramahnya pina mendayu-dayu, capat pian guring. Ini bukan masalah ceramah mendayu-dayu atau ceramahnya kada nyaman, kada. Tapi memang Allah andak di tempat nangka ini obat kasan orang nang karas hati. Andakannya di sini. Kita kada bakalan mendapatkan di mana-mana. Ilmu pengetahuan boleh tinggi, kapasitas tingkat derajat orang boleh hebat, titel pun boleh tinggi, tapi ingat urusan hati kada kawa mun kada Allah nang memberiakan anugerah. Dan Allah menyatakan melewati lisan mulia baginda Nabi SAW, alaikum bimujalasatil ulama. Duduk lon ulama nyari kam dapat. Bila ikam kada duduk lon ulama kam kada dapat. Duduk lon orang sugih makin sumpek, duduk lon orang miskin haur mengeluh aja, duduk lon orang nang kada bersyukur haur menyambati orang. Tapi bila duduk lon ulama, ikam akan mendapatkan ketenangan. Biar ulamanya tuh mengaradau aja, misalnya isinya bahasa mengaradau tuh bukan tersalah kada, inya menyampaikan biasa aja, kita pasti dapat ketenangan. Nah, apa buktinya jar tenang? 2 jam kita duduk di sini kita kada ingat lon utang. Tenang itu. Pianmu sudah di rumah, orang ketek-ketek HP aja. Bila bayar utang, itu aja nih pikirkan di sini pian hilang. Malah saking tenangnya pian larut. Itu tenang. Wa min ayatihi manamukum billail. Tanda kebesaran Tuhan itu. Tapi bukan ulun menyuruh guringan, gak adalah. Nah, ini gambaran mujalasatul ulama itu penting. Selanjutnya wastima'ul hukama, mendengar kalimat-kalimat kata-kata bijak yang membawa kita larut untuk perjalanan menuju negeri akhirat. Ini yuhyi Allah, fa innallaha yuhyil qalbal mayyit. Allah akan menghidupkan hati yang tandus binuril hikmah, dengan cahaya hikmah yang keluar daripada mulut ulama tadi. Oleh karena itulah majlis semacam ini harusnya dan semestinya selalu hidup di tengah masyarakat. Apalagi majlis itu mengandung ilmu. Karena perlu pian tahu, polemik saat ini yang terjadi di tengah masyarakat, habaib kita diserang, ulama kita diserang, pondok pesantren kita diserang, ustadz kita dibesar-besarkan kesalahannya, itu adalah proyek menjauhkan umat. Walaupun pemainnya berkedok ulama, pemainnya tuh kedoknya ulama juga. Kalau orang kafir langsung menyerang membawai kita menjauhi ulama, kita kada mungkin manut, kada mungkin patuh. Tapi nang membawai kita menjauh dari ulama nih, kadang-kadang orangnya statusnya notabennya ulama juga. Maka bila kita dijauhkan daripada ulama, adab akan hilang. Lihati orang wah ini, orang bahari ini nih, ulun nih bukan orang bahari juga, cuman ulun mendapati orang bahari. Waktu ulun lagi halus,
Ulun mendapati jauh orang-orang yang nakal tuh, preman, bejat, gawian kada bujur, cuma kada pernah mendengar menyambati tuan guru tuh, kada pernah. Ulun lagi halus dulu, bertamu aja nang orang-orang membahari itu banget pada wah ini, kira-kira premannya. Ibarat peribahasa kita orang Banjar tuh mau meninggal tuh jadi helikopter sudah. Saking kada diterima bumi itu peribahasanya. Kada pernah lu mendengar menyambati tuan guru, menyambati ulama, bermusuh lawan ulama, membubarkan pengajian ulama, kada ada. Artinya sadar diri aja bahwa dirinya tuh rusak. Kalau inya dipadahi ulama, ditagur ulama, malah inya katuju dan senang. Inya merasa bahwa dirinya tuh disayangi dan diperhatikan. Wah ini ulun bingung. Preman kada orangnya, jagau kada, sugih kada, pintar kada, baca Fatihah pun kada bisa, harap menyambati ulama. Apa kapasitas orang nih? Ini kada lain kada bukan karena doktrin dan pengaruh proyek menjauhkan umat daripada ulama. Pian perlu tahulah, Allah nang sebagaimana nang dipadahkan pembakal tadi, Allah tuh kada menurunkan musibah dan bala tuh karena kita mau masih kayak ini. Allah kada menurunkan bala dan kehancuran di tengah masyarakat karena kita masih mau duduk lawan ulama kita, masih mau hadir di majelis ilmu. Itu Allah masih melihat itu. Jaka kadada itu, kira-kira kita ini sudah habis di Allah Ta'ala, hilangkan sudah kita nih, dan kadada tertinggal lagi sudah kita. Kalau melihat amal ibadah kita nih kada cocok untuk dijadikan sebab kada turun bala. Ibadah kita nih bolong-bolong. Subuh kita jam 8. Bujurai berduha, tapi subuhnya jam 8. Tahajud bangun, tapi kada pernah bersubuh. Tuhan pun kita ibadah, kada kawa ibadah kita ini menjadi sebab kada turun musibah tuh kada kawa. Tapi karena kita berkumpul nangka ini, umpat nang sebagaimana dipadahkan dan disabdakan oleh Nabi tadi, alaikum bimujalasatil ulama, duduk lon ulama. Duduk lon ulama ini bukan nongkrong, majelis, berokokan, mengupi, lain itu maksudnya. Orang mungkin beranggapan, aku gina akrapai lawan guru, aku gina akrapai lawan habib, aku gina akrapai lawan ustad. Akrab berduduk biasa, berokokan. Lain, duduk di sini dengar apa yang disampaikan guru kita tadi, bawa ke rumah, dikunyah, dinikmati, diresapi, minta lawan Allah diberi taufik supaya kau mengamalkan. Itu nang dimaksud bimujalasatil ulama. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ada sebuah riwayat. Ulun melihat pemandangan di majelis ini berkesesuaian dengan riwayat yang akan ulun bacakan pada malam hari ini. Riwayat ini daripada Ammar ibnu Abi Ammar, bahwasanya sahabat Zaid bin Thabit, anna Zaid ibn Thabit rakiba yauman. Satu waktu sahabat Zaid bin Thabit ini melakukan perjalanan dengan menunggang kuda atau onta. Ya kita tuh bertransport. Lalu ketika itu fa'akhadha Ibnu Abbas rikabahu birikabihi. Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengambil pelana daripada kuda ini tadi. Jadi kita tuh menyetirakan, itu bahasa kita. Fagala berkata Zaid bin Thabit, tanaha yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Zaid bin Thabit, hai sepupunya Rasulullah, jangan. Ikam nih sepupu Rasulullah, kada cocok kalau bahasa kita. Jangan, kenal ku tulahan, itu bahasa kita sini.
Lalu faqala berkata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Begitulah kami diperintahkan memperlakukan ulama kami dan orang-orang tua di tengah kami. Fagala Zaid, berkata Zaid bin Thabit, arini yadaka, mana tangan pian, itu bahasa kita di sini. Fa akhraja yadahu, kemudian beliau Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengeluarkan tangannya. Fagabbalaha, kemudian Zaid bin Thabit mencium tangan Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fagala, kemudian berkata Zaid bin Thabit, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk beradab kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini di dalam kitab Ar-Rukhsah fi Taqbilil Yad, karangan Ibnul Muqri. Itu naskahnya, keterangannya. Dari zaman dulu ulama kita dan keturunan Nabi itu sudah diajari tentang adab. Jadi kalau orang saat ini membingungkan tentang perilaku adab, bagaimana ulama kita dengan keluarga Nabi, bagaimana keluarga Nabi dengan ulama kita, mungkin mereka itu tidak membaca riwayat tentang tadi. Coba kita lihat, Zaid bin Thabit ini sahabat Rasulullah, yang bahkan disebutkan beliau ini diangkat menjadi anak. Makanya turun ayat yang berbunyi, wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat ini tentang Rasulullah mengangkat Sayyiduna Zaid bin Thabit sebagai anak, sehingga di zaman jahiliyah dahulu orang beranggapan apabila seseorang itu diangkat menjadi anak, inya sah mewarisi abah angkatnya. Turunlah ayat, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah Muhammad itu abah dari salah seorang kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi inya tuh seorang rasul dan pengakhiran para nabi. Yang kita garis bawahi di sini, Zaid bin Thabit itu sahabat Nabi. Sayyiduna Abdullah bin Abbas tentunya umur di bawah Zaid bin Thabit. Satu waktu Zaid bin Thabit bepergian menggunakan kendaraan beliau, Abdullah bin Abbas yang membawakan kendaraan tersebut. Kata Zaid bin Thabit, jangan wahai sepupu Rasulullah, tidak pantas engkau seorang ahlul bait melakukan seperti ini kepada kami yang bukan golongan ahlul bait. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, beginilah kami dididik memperlakukan ulama kami dan orang-orang besar di tengah-tengah kami. Kemudian tidak sampai di situ, Sayyiduna Zaid bin Thabit meminta kepada Abdullah bin Abbas, mana tangan pian? Dikeluarkanlah, lalu dicium tangan tadi. Padahal Zaid bin Thabit umur jauh lebih daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Apa kata Zaid bin Thabit? Hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami dididik memperlakukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari zaman dulu ulama kita beserta para ahlul bait sofun wahid, satu sof, satu barisan. Waleh, kenapa sekarang kita dipecah? Kenapa sekarang ada kubu-kubu guru fulan memusuhi ahlul bait fulan, ahlul bait fulan memusuhi guru fulan? Ada apa? Baca sejarah ini, Rasulullah tidak pernah mengajarkan perpecahan di antara orang-orang yang membawa amanah ilmu dan warisan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pemandangan seperti ini yang mestinya jadi contoh
Haula yang duduk di sini, mereka yang duduk di sini dari abah kita, dari ajdad kita, leluhur kita dulu sama duduk seperti ini. Cuma bedanya dulu kada ada kamera, dulu kada ada bemek, tapi duduknya sama. Satu soft, ulama memuliakan habaib kita memuliakan ulama kita. Waleh, ada apa sekarang hiri-hirian, dengki-dengkian? Pertanyaannya, emang ada maksud lain? Kalau kita satu maksud dan satu tujuan menuju Allah, kenapa kita harus berhiri? Harusnya kita senang dong. Ada guru fulan bin fulan, ada ulama fulan bin fulan, ada habib fulan bin fulan membawa umat. Senang harusnya kita. Ada kegampangan membimbing umat ini membawa seikung aja. Ini takutnya pembakal nih, nyaman kah kada kah? Ngurus desa aja. Kedusah sekecamatan, kedusah desa aja diurusin, milik kepala. Ya, nang tengah malam dikatuk kurang besarakan gin lawan pembakal juga urusannya. Tolong ya kan aku biniku selingkuh, napa aja urusannya pembakal kaku. Sudah nang ditulung ya kan, sudah nang tuntung sunyi sekalinya banakan urangnya. Peribahasa aja nih. Ada gampangan ngurusi umat. Alhamdulillah ada ulama kita mau kumpul di sini. Loh, ini luar biasa ini. Begitu pula kita dari kalangan habaib, dari kalangan ahlul bait. Kita harus mengintrospeksi diri. Kita harus menyadari bahwa kita pun banyak kekurangan. Kita tidak pernah diajari, para ahlul bait tidak pernah diajari gila hormat. Mulai pebila kita nih gila hormat. Kadang-kadang kita nih gila hormat. Kemana-mana membawa nasab, jual-jual nasab. Maaf. Ini yang menimbulkan kebencian dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Robah keadaan yang demikian itu. Kita contoh tarikh sejarah tadi loh. Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Sayyiduna Abdullah bin Abbas membawakan kendaraan Zaid bin Thabit. Indah pemandangan semacam ini. Antara orang yang berilmu memuliakan orang yang punya nasab keturunan mulia. Yang punya nasab keturunan mulia tidak merasa sombong, justru mereka memuliakan orang-orang yang berilmu. Ini bagus nangka ini, kenapa weh ini gak ada lagi behiri-hirian, bedengki-dengkian, saling bersesambatan, saling memfitnah sana sini. Waleh, ada apa? Maka kita tahu aja hukumnya. Al-hasad yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Tahu aja itu tapi digawi. Makanya ilmu ini kadang-kadang ada beberkat gara-gara itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu di dalam bab tentang Kitabul Ilm, Imam Ghazali di Ihya beliau menyebutkan ilmu itu kalau kada diamalkan bagaimana punya khasiat. Kalau hanya materi aja yang kita kuasai, kenapa bedanya lon obat paramek? Pian sakit kepala, najak kawan paramek. Pian buat di kantong. Kenapa dibuat di kantong? Kasan jimat. Maukah hilang sakit kepalanya? Maukah kadah? Dimakan tuh gin masih kemungkinan bisa cucuk, bisa kada. Ini kada dimakan, dibuat aja di kantong. Diulah jadi jimat, ya sama kayak ilmu tadi. Tahu aja dengki itu kada boleh. Tahu aja behihirian itu menghilangkan pandangan syukur terhadap nikmat yang diberi Tuhan kepada kita. Terjadi hiri, dengki di tengah masyarakat kita gara-gara sebab nangka itu aja. Ada apa? Kembali, itulah justru maksud kita berkumpul di majelis semacam ini. Kita melihat pemandangan bagus, ya Allah, luar biasa. Sejujurnya ulunnya kada cocok berceramah di sini. Nang dicocok di sini ayahanda Ahmad Hijazi, Guru Mahmudi, Habib Nuh. Ini nang sohibul wilayahnya. Ulun datang ke sini ini maunya duduk aja mendangarakan. Mun sudah tunjuk mek ya bisa bermamai itu nang alih ini masalahnya. Nah, indah pemandangan semacam ini mau duduk. Kenapa harus dipecah-pecah kita? Kenapa harus umpam? Jangan. Kita siapa pingkutan kita? Guru kita siapa? Murabbi kita siapa? Panutan kita siapa? Umpati. Bubuhannya nang dahulu-dahulu nang mati bakramat.
Itu nang diumpati kedusa mengumpati orang wah ini sudah di penghujung zaman, lain akhir zaman lagi, sudah penghujung zaman kita nih, sudah parak finish sudah zaman kita nih. Coba kita lihat wah ini. Wah, bila sudah ulama bepandir nang lurus, orang ahli beilmu bepandir nang lurus, buat serang orang habis-habisan. Ulama ada tersalah sedikit, khilaf segala macam, dibesar-besarkan, seakan kadada kebaikan sama sekali. Wen, kadada lagi sudah akhlak budi pekerti wah ini. Belum lagi pian melihat di sekolahan, mana wah ini murid tuh nang bercium tangan lon guru. Bahari kan ulun ini suah juga sekolah suah. Ulun ini kada turun sekolah, baduduk di muka rumah, guru ulun lewat mencapil buka ulun. Ini ulun bahari kakawanan ulun kayak itu juga. Padahal kada ada berokok kada tak. Duduk aja buka supan. Itu adab orang dahulu. Wah ini mana? Berokok di muka guru. Ditagur, melaporkan non kuitan, melaporkan lawan aparat segala macam. Makanya lihati moral loh ini. Ilmu tuh boleh tinggi. Kalau hendak berketinggian ilmu tinggi iblis, bu guru lawan iblis tuh tinggi. Kurang apa gerang iblis tuh. Jangan iblis tuh menjelma di sini berceramah, sasat kita nih berataan. Bujur. Kurang napa iblis tuh asbabul wurud, asbabun nuzul, napa hajinya tahu? 7 petala langit, sela-sela tuh seberataninya tahu titik-titiknya. Kamu anak berguru ilmu aja di situ. Tapi iblis tuh badap lah. Udah. Kada diberi adab iblis tuh. Nah saat ini adab tuh hilang. Bagaimana ilmu itu akan menjadi berkah dan manfaat lamun kada disisipi dengan adab. Jadi orang bahari, orang dahulu kita berkisah orang bahari aja. Itu orang dahulu tuh ilmu bismillah aja dipadahkan orang. Mengaramat dari bismillah tuh. Kenapa orang badap bujur-bujur. Yasin aja orang memingkut ke dada, orang mandak ke bawah Yasin. Nah dipingkut orang. Pada kayak wah ini baca Yasin. Betimbai, dibatis. Wah nal adab. Mana adab wah ini? Tidak ada lagi sudah. Karena bila kita dilajari adab, kita ada masuk. Kada masuk lagi sudah. Pendidikan tuh moral tuh ada lagi sudah wah ini. Karena sebab apa? Ya ini tadi keberkahan ilmu dicabut perlahan. Kita mungkin saat ini banyak duduk di majelis ini banyak orangnya masya Allah segala macam. Lebih banyak lagi nang kada tahu tentang majelis macam ini. Menyedihkan. Cobian alhamdulillah di wadah kita nih kada ada. Tapi kita melihat di luar acara nangka ini kadang-kadang bejoget, kada ada adabnya, peringatan Maulid Nabi bejoget. Bercampur antara lelaki non bebinian kada ada dipisah. Rusak mana moral. Jadi bujur aja dulu waktu ingatlah Presiden Prancis Macron. Waktu itu dulu sempat menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada penghinaan yang waktu itu disampaikan. Ditanyakan kepada Sidil Habib Umar, ya Habib, apa pendapat Habib tentang orang yang menghina Rasulullah? Jar Habib Umar menyampaikan, itu gara-gara kita jauh dari Nabi. Karena kita jauh dari Nabi, musuh tuh melihat orang ini kada ada lagi berpingkut lo Nabi, akhirnya Nabi dihina. Saat ini nih sebujurnya kita kada kok menyalahkan orang luar, nang kita salahkan diri kita. Kenapa kita ini kada ada menanamkan lagi budi pekerti akhlak lawan anak keturunan kita, nang sebagaimana dicontohkan oleh Zaid bin Thabit lawan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa kita kada pernah mencontohkan kekanakan halus mencium tangan lawan orang tua? Kenapa kita kada pernah mencontohkan kekanakan bila lewat di muka orang tua betunduk barang, kada perlu harus bersujud, betunduk aja minimal. Itu mengajari tentang etika. Kenapa kita kada pernah lagi sudah ini melajari kekanakan kita bila makan naklah beduduk, minum beduduk, bebismillah, jangan besiul. Mana ini? Benda-benda halus nangka itu. Nak ingatakan masuk jamban batis kiri, naklah keluar batis kanan, tutup kepala karena iblis bisa duduk di atas kepala. Itu orang tua bari melajari kayak itu. Mana ini? Hendak bertinggi-tinggi marifat sampai ke 7 petala langit kah? Hah? Jadi jurang bahari kedusah nangai menuntut ilmu marifat mun biistinja masih bau lagi. Itu peribahasa orang bahari, itu peribahasa aja sebujur. Maksudnya lamun dasar tuh kada mengerti, masih bab-bab nang kecil kayak ini. Kedusah bagi Tuhan. Karena Tuhan kada menerima juga amal bila orang tuh rigat.
Nah ini yang perlu kita perhatikan. Dari sini nah kita melihat nah contoh ya apa, habaib kita duduk di sini, ulama kita duduk, oh alhamdulillah bagus, masya Allah 10 tahun akan datang kayak inilah pulanglah. Maulah bersatu ulama kita non habaib kita, atau justru malah dipecah. Karena salah satu memfitnah, yang satu memfitnah. Buku-buku, guruku harat, gurumu kada harat, guruku bisi kapling di surga, guru ikam kehabisan kapling di surga. Terjadi loh nah kayak ini. Enggak. Kita ambil contoh yang sebagaimana diceritakan tadi. Ulun kada berdalil-dalil gin malam ini. Nang fakta di lapangan aja gin ulun kisahkan. Mudah-mudahan tuh jadi kesadaran kesan kita. Karena ini penting kita bulik kena nang kita sangui. Ini nang bulik nang datang ke sini mungkin ada nang kadang bawa bini, ada nang kadang bawa anak, sampaikan ke rumah. Nah, adab nang kayak ini naklah. Makan nangka ini, duduk nangka ini, minum nangka ini, jangan dibiasakan berdiri nangka ini, dalam kamar mandi jangan bernyanyi. Adab nih ini penting. Ada sunnatun min sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Rasulullah nangka ini. Hendak nang ceramah nang kayak apa lagi? Muka ada urusan fenomena lawan penyakit kehidupan kita. Apa gunanya? Ulun berkisah ceramah fadilat, sholawat, ini, mun penyakit masih ada. Ini penyakitnya aja yang kita bongkar nih penyakit ulun, penyakit kita beratahan. Ulun kada pada suci kada. Sama aja ulun lebih buruk juga dari pian. Ulun mengisahkan juga keburukan nangka itu. Supaya kasan introspeksi diri ulun dan kita beratahan. Adab penting. Berkah. Kita perlu berkah. Laulal adab mahasolatil barokah. Kalau bukan karena adab, kada ada berkah. Orang belajar bahari itu kan apa? Setumat aja belajar tuan guru. Karenanya punya adab. Datang di mana menuntut ilmu? Itu muka ada adab dapat berkah. Ilmunya dapat ilmu itu dapat. Tapi kan dapat berkah. Ada cerita dulu Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Abahnya daripada Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Abdullah Syatiri ini bisi murid cerdas orangnya. Ini kurang lebih ceritanya. Bisi murid cerdas, pintar. Satu waktu bila beberapa pengajian Habib Abdullah nih, muridnya kada hadir. Kemana murid nih? Undangan. Padahal kewajiban inya menghadiri pengajian gurunya. Undangan. Wen fulan bin fulan hadir pengajian. Karena bilanya pengajian pulang Habib Abdullah nih, wen fulan bin fulan hadir pengajian. Jadi satu waktu jar Habib Abdullah bin Umar Syatiri, orangnya di sana, ilmunya di sini. Orangnya di sana, ilmunya di sini. Seketika itu waktunya membuka kitab untuk pengajian tuh hilang beratan ilmunya, hilang beratan ilmu orang nih. Barakatnya dicabut oleh Allah, melewati kemurkaan gurunya kepada si muridnya tadi. Kenapa? Karena kada badab. Dipadahi, fulan, ikam guru ikam ini. Tapi karena orang ini sombong, nah inilah ilmu ini kadang-kadang ilmu ini membawa kebahagiaan. Hujjatun lana fil akhirah wa hujjatun alaina fil akhirah. Ilmu ini bisa membawa keberuntungan bagi kita, bisa juga menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bila berkatnya dicabut, manfaatnya kada diberikan Allah Ta'ala, ilmu ini menjerumuskan kita ke dalam neraka. Timbullah rasa sombong. Aku ini alim juga, alim pada guruku. Aku alim pada ini, aku alim pada ini. Apa itu, apa ini. Timbullah rasa sombong tadi. Kada ada lagi keberkahan ilmu ini. Biar nak tahu lah berkah itu kayak apa. Berkah itu kayak Kiai Hamid dulu. Pasuruan bila berceramah. Kiai Hamid itu bukan orang ahli ceramah. Siapa berceramah? Ingatakanlah Jasidin. Sembahyang tuh 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Menangisan orang. Itu berkah ilmu tuh kayak itu. Kada neko-neko kada. Habib Soleh Tanggul bila ceramah. Sholat 5 waktu jangan tertinggal. Selalu berjamaah. Bakti sama orang tua. Di mana ceramah? Itu aja isinya. Tapi orang menangisan. Itu namanya berkah. Ada perlu kita panjang lebar A, B, C, D, E, F, G
Dalil kada perlu. Lamun kada menyentuh kada berberkat itu. Berkat tuh kayak kita hendak turun, doakan ulun berusaha dan lancar, cium tangan bolak-balik, restui ridhoi ulun, mulai dalam parut pian sampai wah ini, nakai kam kurestui, lancar, itu berkah. Hendak ada percaya ulun berkat kah kita? Duduk kita di sini ini karena berkat. Lamu kada berkat, kada mungkin kita duduk ke sini. Ulun pun karena berkat sampai ke sini. Lamu kada berkat bebulik ulun kuyuhan. Jauh mulai keluar ke sini. Iyalah, berkat nang menarik. Apa gerang dia tinggal ulun bepadah lah beb, ulun balik kanan, bini ulun garing. Selesai, habib kada kok mengarasi juga. Cek di mana orangnya, ulun di kandangan ulun. Maulah mencek ke kandangan sana. Karena berkat lo, hakon kita duduk sini. Mau kita berduduk di sini. Padahal diantara kita banyak nang ada masalah, uyuh, isuk kena pacangan begawi, menghadapi ini. Tapi kita berkah. Anak ada percayaan berkat. Kenapa? Sebab karena masih ada adab di sini. Itulah para hadirin dan hadirat rahimakumullah yang perlu kita garis bawahi dari majelis kita pada malam hari ini. Adab yang menghasilkan keberkahan ini penting. Hidupkan yang sebagaimana disebutkan guru kita tadi tentang keberkahan, yaitu bimujalasatil ulama, duduk kita di majelis tuan guru, belajar kita bujur-bujur. Niatkan memang kita ini mempelajari warisan Rasulullah. Rasulullah kadada meninggalkan warisan harta, kadada tanah berapa borongan, kadada nang diwarisakan Rasulullah kasan umat ini ilmu. Yang dimaksud di sini ilmu nang penuh berkah, yang menghantarkan seseorang itu takut kepada Allah, yang membawa inya sentosa di dunia ini sampai di akhirat kenanya selamat dan masuk surga bersama Nabi. Itu yang disebut ilmu berkah. Pian profesi apa aja silahkan. Anda mau camat, kapolsek kah, dan ramil kah, nah apalagi pedagang kah, petani, tukang sawit, nah apalagi profesi, silahkan. Tidak ada larangan dalam Islam Anda profesi apapun. Tapi ingat, profesi itu hanya wasilah. Profesi itu amanah. Kawa kada kita menggunakan profesi ini untuk maslahat dan kebahagiaan kita di akhirat. Sugih itu amanah, jabatan itu amanah. Kasan apa jabatan? Mun jabatan itu kada komulah pahala. Sama orang berilmu, ulama bisi ilmu, kasan apa ilmunya tuh mun kada kawa mulah inya selamat kasan di akhirat. Ini bisi jabatan, jabatan nyaman, jabatannya baik kasana mengumpulkan duit, lon kasan menganyangakan parut, rugi. Itu pejabat kada pintar kayak itu. Orang sugih kayak itu juga. Haur menyugihakan diri aja, tapi kada kawa kesugihannya membawa selamat inya kasan di akhirat, rugi. Ada medianya, ada medianya nih, ada bandanya nang kasan inya mulah selamat tuh ada. Napa ruginya bagi pejabat lawan orang sugih? Pejabat tuh seandainya inya kada duduk di sini gin untung sudah. Beb, jalanakan aja majelis pian nih beb. Ulun pelindungnya bila apa-apa ulun sudah pahalanya duduk nongkrong aja inya di rumah. Berapa ribu nang hadir nih dapatnya pahala, apalagi nya duduk. Itu mun pejabat nang pintar pang nang itu. Orang sugih kayak itu juga. Kada repot-repot kada. Beb, kalau minta maaf beb lah kada hadir. Tapi yang apa aja nang pian perluakan bepadah aja beb. Jangan kada bepadah dan semua ulun nang menanggung. Kalau minta maaf kada kawa hadir beb. Kada repot kada. Ada perlu behimat-himatnya harus duduk di sini nyumbang ada apa kada? Duduk wara aja di hadapan don mobil mewah nyumbangin kada? Bek do beca ke sini. Ayo dah. Kan kayak itu nang disebut berkah. Kira-kira nih lah, ini pertanyaan aja, pertanyaan. Tadahulu orang alim gak guru, tadahulu orang sugih ya masuk surga. Kira-kira nih. Kira-kira tadahulu ayam kah terdahulu intalu kah kira-kira kan gitu. Orang sugih kah berdahulu orang berilmu kah? Ayo kira-kira, ayo nih kamu jawab lah. Orang sugih itu kau berdahulu pada orang alim, mbah dari duitnya itu kau mulah orang alim jadi membantu akan kesan majelisnya, memfasilitasi akan kesan kepentingan agama, nyaman orang sugih nang ini.
Nah ini orang sugih nang berkah, ini orang sugih nang pintar dijadikan Allah Ta'ala. Pejabat kayak itu juga, ada perlu repot-repot pejabat, tanda tangan cukup, izin kami hendak mengadakan acara maulid, siap, tanda tangan. Pengamanan apa sebagainya, berkah. Tapi weh ini ngalih mencari nangka itu, sulit mencari nangka itu. Coba kita bayangkan, bila kita hendak melakukan kebaikan, mencari orang-orang nang semacam ini, mirip nang kayak mencari jarum di padang jerami, ngalih benar, ngemis. Kadang-kadang minta-minta kita. Tapi bila sudah hendak borkesan 17 Agustus mengundang artis nang berselawar handap aja nang kelihatan pusat, ya lah bakal capat. Ada nang menelpon mau kurang bakal duitnya, babar aja lo aku. Lah ini fenomena nang ada di masyarakat kita. Nah melalui majelis nang semacam ini, alhamdulillah di kampung semacam ini ada majelis. Habib kau mengumpulkan orang banyak, kau mengumpulkan pejabat tuh kumpul di sini, ulama tuh kumpul, habaib tuh kumpul. Kita duduk aja seandainya nih kita tadi ini dudukkan aja, baca maulid, mbah itu baca doa, bulikan, halas, cukup itu sudah, lebih daripada cukup kita. Duduk kita memandang orang-orang nang tulus, nang ikhlas, nang bujur-bujur berjuang kasan agama. Niat baik, kita satu tujuan beratan di sini. Niat ta'zim syiar Allah Subhanahu wa taala. Energi kita ini disampaikan ke langit. Energi kita berkumpul sini lah sampai ke langit. Dikirim sinyal tuh ke langit. Disitulah kena akan ada balasan dari langit itu apa? Turun rahmat, turun berkah. Kalaupun kita ada masalah, dimudahkan masalah kita. Ada problem, diangkatkan problem kita. Ada sakit di antara kita, sakitnya diangkat oleh Allah. Energi kita ini dikirim ke langit. Lamun kada ada gerakan-gerakan semacam ini di tengah masyarakat kita, kegiatan-kegiatan positif nangka ini kada ada di tengah masyarakat kita, sulit kita berharap keberkahan turun mulai langit. Nah para hadirin hadirat rahimakumullah, ulun harap semoga acara dan majelis nang semacam ini selalu hidup di tengah masyarakat kita. Ayo kita sama-sama lakukan perubahan pada diri kita. Mulai diri kita masing-masing. Lakukan perubahan dari hal-hal kecil untuk mendatangkan keberkahan bagi diri kita. Mulai wah ini jalankan sunnah Nabi walaupun yang kecil. Mulai kita masuk jamban sudah batis kiri, keluar batis kanan, tutup kepala. Nah kecil-kecil tuh dulu hidupkan di tengah masyarakat kita. Karena ini min jumlatil adab, ini termasuk adab dalam syariat. Ajarkan kepada anak kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, kemudian dengan bersih, bebacaan, selesai pun membaca doa. Begitu pula dengan istri kita, hidupkan di masyarakat kita, hidupkan di rumah tangga kita, sunnah-sunnah Nabi di rumah kita walaupun kecil. Ini adab yang mendatangkan keberkahan di tengah masyarakat kita. Jangan sampai kita puluhan tahun hadir di majelis ilmu tapi mengamalkan kada. Jangan sampai rugi, tabuang waktu kita percuma karena kita kada dapat pengamalan ilmu nang kita timba dan kita ambil dari majelis-majelis ilmu nang semacam ini. Mulailah berniat malam hari ini melakukan perubahan nang baik. Minta lawan Allah diberi hidayah dan taufik dan istiqomah. Karena kalau kada Allah nang mengizinkan, nang memberi kita kekuatan untuk kita kau mengamalkan ilmu, kada mungkin kawa. Berusaha merubah keadaan kita, minta lawan Allah, mudahan Allah berbelas kasih, memberi hidayah, taufik dan istiqomah, kawa kita mengamalkan ilmu-ilmu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mumpung ulama kita masih hidup, ustadz-ustadz kita masih hidup, majelisnya masih ada, kumpuli, karubuti. Maksud dikerubuti ini apa? Bila sidin ada majelis ilmu, hadiriakan, bawa catatan. Mun orang hendak belajar tuh kayak itu, bercatat, ulunja kemana-mana pulpen, bercatat. Jar sidin masuk ini, baca ini, catat. Lamun koler juga mencatat, ada handphone, gunakan handphone rekam. Jangan lagu orang cerdas, kada ada bercatat, kada ada sama sekali, model lagu berpajam aja.
Model lagu hafal bulik takoni orang napa jawab isi pengajian ya kayak itu pang kayak itu apa kayak itu pang sudah pengajian. catat nang penting bawa ke rumahnya. Nah hasil pengajian hari ini bejajatuan buah kalau kita nih peribahasa orang bahari. Jajatuannya apa jajatuan kita nang hadir di majelis hadir di ini nih jatuannya tuh ada apa nang kita bawa. Oke lah mungkin ada lucunya ada kocaknya menghibur sedikit oke lah seperti itu tapi jatuannya nih apa. Oh malam ini pembahasan sidin tentang wudhu, malam ini pembahasan sidin tentang adab, malam ini pembahasan sidin tentang Rasul itu murah senyum. Dipraktekkan dalam rumah kita itu berkah. Nangka itulah nang disebut oleh para ulama bila kita mengamalkan syariat Nabi ini kita kada gampang terombang ambing dengan keadaan zaman. Dan tahulah kenapa wahini itu kesesatan tuh lebih mudah memberi pengaruh kepada orang awam ketimbang kajian-kajian ilmu. Karena nih jiwa kita nih hampa kerontang. Kita mengangkat takbir Allahu Akbar tapi kita penuh keraguan dalam hati kita. Bujur juga Allah tuh ada. Kita nih bila takoni orang apalagi ditakoni bubuhan ilmu sebuku. Makin kada kau menjawab so. Di mana ajar Allah? Tahu? Nah, tahu jawabannya. Lamun orang nang mantap hati lawan Allah di mana Allah kudu usah betakon. Allah tuh ada dan tidak ada pertanyaan dan kada boleh ditakoni Allah tuh di mana karena Allah tuh ada. Khalas. Itu orang sudah yakin nah itu. Kita di mana Allah tahu. Kamu menyembah siapa nih tuh? Pokoknya mah hadap kiblat pang berarti kamu tersembah kiblat, tersembah dinding, bingung lalu terbuat ke perahu sasat. Iya nang kada bersubuhan lagi sampai jam 3 kajian ilmu. Kenapa? Kosong. Kenapa maka kosong? Karena ilmu kada digawi. Ilmu itu akan menjadi berkah jar kita tadi, akan menjadi manfaat dan ilmu itu bahasiat. Jar orang bahari itu baapuah. Wasi itu bakayas. Itu istilah orang bahari bakayas wasinya. Tuha bakayas baapuah. Itu bila digawi apa? Gawi kada apa kada? Makan yang nang minum tadi ada kabar bismillah. Ayo. Ada kada? Yang penting ingat jar. Ingat datang di mana? Ingat. Sudah dipadahi kene loh ibadah yang penting ingat. Dah kita nang pas minum tuh bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alahu alfan furatan bi rahmati wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Ada bacaan itu? Nah, halus saja tuh. Bismillah. Jadi kiamana bapuah ilmu pengamalan intinya. Jadi orang-orang dahulu lah kita mendengar kisah guru-guru kita bahari orang tua bahari fulan bin fulan itu berwibawa, berkarisma. Padahal ada orang alim kadang bilangnya pandar, ampe utanan orang, ampihan orang. Kenapa? Ilmu diamalkan. Ilmu itu diamalkan, maka ilmu itu akan baapuah, bakarisma, ilmu itu berbarkat. Lamun kada diamalkan, biar banyak kita bisi ilmu, 3 lemari kita bisi kitab, sebiji-biji kada danang digawi, ada berguna 3 lemari ini tadi. Tatap bila kebakaran, tatap terbakar juga. Nah ini yang penting, mumpung ulama kita ada, habaib kita masih ada, bubuhannya bisa majelis, yuk kita hadir. Luangkan waktu, jangan ilmu nang menjemput waktu kita salah. Kita nang meluangkan waktu kasan ilmu, karena ilmu tidak akan pernah datang kepada orang yang tidak mau berkorban untuk ilmu. Atini kullak ultika ba'di jar ilmu. Ikam berikan semua nang ikam bisi, harta, tenaga, dana, pikiran, semuanya korbankan untuk aku, maka aku akan memberikan separuh ilmu. Bayangkan seberatan dikorbankan kesan ilmu, separuh jadi barinya. Apalagi nama bayar sangkut nang terlambat datang orang sudah parak taqabbalallahu minkum, baca tatkada datang mulai pemulaan Al-Fatihah guring sampai terakhir guring, ya dapat aja pang berkah majelis itu dapat. Siapa nama dahan kada dapat, cuma kada
ada, dapat ilmunya kan ada. Nah ini penting, ayo ikhwan. Adab, tadilah satu adab. Memanfaatkan kesempatan kita duduk bersama para ulama kita, hadiri majelis-majelis mereka, catat ilmu yang memang penting, amalkan dalam kehidupan kita. Mulailah daripada sunnah-sunnah, ilmu-ilmu yang kecil, sehingga kita tidak jauh daripada syariat baginda Nabi SAW. Karena bila kita nih kada jauh daripada syariat Nabi, selalu ada hubungan lon Nabi, selalu ada ikatan non syariat Nabi, insya Allah kita selamat daripada kesesatan. Apapun yang datang, cahaya nur ilmu itu akan berpander. Ini kada bujur, ini kada sesuai lon Nabi, ini kada pas lon Nabi. Logikanya simpel aja. Lihat orang bakajian ilmu-ilmu nang rancak betamatan toh. Padahal kadang nang terbuat di situ kan akan pondokan, lulusan pondokan belajar kitab. Kenapa? Karena kau berpikir kah suah kan Nabi itu betamat sumbahyang kon betakon. Itu aja gin pikirakan suah lah ada riwayat Nabi itu tamat. Adakah? Kan itu aja seharusnya pikirkan, seharusnya mikir. Nabi hatta tawar romat gadamahu, sampai membengkak kakinya gara-gara terlalu lama beliau berdiri di dalam sholat. Artinya sholat sunnah yang membuat kaki beliau itu bengkak karena terlalu lama berdiri. Sunnah aja beliau perhatikan, apalagi nang wajib. Seharusnya kan kita berpikir Nabi menggawi kadang itu. Tapi ada aja nang terbuat. Oke lah orang awam nang kada tahu kurang lebih ilmu tabuat. Ayo coba hebatnya iblis tuh, sampai-sampainya kada ingat lagi uswah nang sebujurnya baginda Nabi itu kada pernah meninggalkan sembahyang. Nah ini nang inti daripada pembahasan kita tuh, nurul hikmah jarsidin fa innallaha yuhyil galbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima ilmator. Allah menghidupkan hati dengan nur hikmah. Apa itu nur hikmah? Nur ilmu yang Allah berkahi, yang bersemayam di dalam hati kita. Itu nang kawa membedakan antara ini yang batil, ini yang benar, ini nang bujur, ini nang kada bujur, ini nang sesuai lon Nabi, ini nang kada sesuai lon Nabi. Mudah-mudahan kita dapat berkah ilmu itu tadi. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ulun kira cukup apa yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini menjadi bahan evaluasi untuk kita sebaratan ulun khususnya dan kita baratan umumnya, dan menjadi bahan introspeksi diri kita agar sesudah ini kita melakukan perubahan yang terbaik untuk diri kita. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemerintahan kita, ulama kita, habaib kita, Allah berkahkan selalu. Dan mudah-mudahan segala hajat, maksud dan niat baik kita hadir dalam majelis ini Allah perkenankan. Dan semoga Allah senantiasa memandang kepada kita dengan pandangan rahmat. Allah rubahkan keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Allah kuatkan ikatan batin kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kuat lagi. Yang belum kuat semoga Allah kuatkan. Yang sudah kuat Allah lebih sempurnakan lagi kekuatan tersebut. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah, taufik dan istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala ucapan, perbuatan, sikap maupun penyampaian yang ulun sampaikan tadi. Seandainya ada kalimatnya khilaf atau kurang, ulun haturkan terima kasih banyak kepada seluruh para hadirin dan hadirat, teristimewa kepada khadimul majlis Syedil Habib Nuh bin Idris Bahashim beserta seluruh panitia, seluruh relawan yang bertugas yang mensukseskan acara ini. Asykurukumullah wa jazakumullah khairan katsira. Dan mudah-mudahan apa tujuan kita, maksud kita, hajat kita, keinginan kita pada malam hari ini Allah gobulkan dengan sebaik-baik pengkabulan. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Mudah-mudahan apa cahaya-cahaya yang beliau sampaikan kepada kita merasuk dalam relung hati kita,
sehingga kita semuanya dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Dan sekali lagi mudah-mudahan kampung kita Jorong ini menjadi kampung yang aman, jauh daripada perpecahan. Amin ya rabbal alamin. Kita mengambil berkah membacaan doa, kami mintakan kepada guru kita Ayahanda Kiai Haji Ahmad Hijazi, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. بنية القبول إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته الكرام الشهيدين الله. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من الله رب العالمين.